kesadaran yang dimiliki oleh sebuah pusaka, bahkan sampai bisa mengendalikan tubuh manusia. Dia bernama Alengko, sosok kekuatan yang tersimpan di keris yang dimiliki oleh Pandu Wiratama. Berkat Alengko, akhirnya Pandu bisa menyelamatkan Dinda Ayu dengan selamat. Dengan diantar oleh Rangga, Pandu membawa kembali Dinda ke rumah sakit dan menemui Anika sang ibundanya. "Le, terima kasih Le," ucap Anika. "Iya, tenang aja Bu. Sudah tugas saya untuk membantu sesama," jawab Pandu. "Nanti jika sudah ada waktu, aku akan berkunjung ke rumahmu Le," kata Anika. Anika sangat berterima kasih kepada Pandu, dan Rangga juga ikut ke rumah sakit untuk mengantar Dinda. Saking asiknya mengobrol, Pandu hingga lupa untuk memperkenalkan Rangga kepada Anika. "Oh iya Bu, ini namanya Pak Rangga, temannya Bapak," kata Pandu memperkenalkan. "Oh iya, saya Anika Mas, salam kenal," balas Anika sambil mengulurkan tangannya. "Baik, salam kenal juga ya Mbak," jawab Rangga. "Kalian ini saudara ya? Kok terlihat akrab sekali?" tanya Rangga balik. "Katanya sih begitu Pak, tapi kalau aku baru ketemu beberapa hari lalu," jawab Pandu. "Bukan saudara kandung Mas, tapi kami dulu adalah sahabat. Jadi kedua orang tuanya Pandu ini sahabat saya dan suami saya," jelas Anika. "Oh, jadi begitu. Ya sudah Bu, Pandu pamit dulu ya, nanti kesini lagi," kata Pandu. "Iya Le, hati-hati ya." "Iya Bu." "Pak Rangga, monggo mampir dulu ke rumah. Soalnya masih ada yang ingin Pandu tanyakan Pak," ajak Pandu. Setelah Dinda selamat dan berada di tempat yang aman, apalagi dia telah mendapatkan perawatan medis, Pandu kembali pulang ke rumahnya. Sedangkan Pak Rangga menuruti kemauan dari Pandu. Dia mampir sebentar di rumah Pandu. "Monggo Pak, masuk dulu," kata Pandu mempersilahkan. "Yo, terima kasih Le," jawab Rangga, dan mengikuti Pandu masuk ke dalam rumah. Rangga duduk di kursi dan Pandu langsung menuju ke belakang untuk membuatkan minum terlebih dahulu. "Sudah datang kamu Le?" terdengar suara Sukma. "Iya Bu, sudah," jawab Pandu sambil mengaduk teh yang baru dia seduh. "Ada siapa Le?" "Itu ada Pak Rangga Bu, teman Bapak yang waktu itu bantu Pandu Bu," jawab Pandu sambil berjalan ke depan. Tidak panjang lebar lagi, setelah Pandu menaruh minum di atas meja, dia mempersilahkan Pak Rangga untuk minum. Pandu langsung menanyakan sesuatu hal yang membuat hatinya janggal. "Sebelumnya saya minta maaf Pak, jika pertanyaan saya sedikit banyak," kata Pandu. "Aku sudah tahu Lendu, apa yang ingin kamu tanyakan? Pasti kamu mau tanya soal bapakmu kan?" jawab Rangga. "Benar Pak, tapi pelankan suaranya yo Pak. Soalnya di rumah ada Ibu dan Uti," pinta Pandu. "Baik. Jadi sebenarnya yang waktu itu kita antar itu bukan jasad bapakmu, tapi itu jasad dari anak buah Adipati. Dan bapakmu itu diselamatkan oleh Eyang Sepuh. Tapi bapakmu menyuruhku untuk tetap memberi kabar pada keluargamu kalau bapakmu benar-benar sudah mati." Rangga menjelaskan. "Bapak pura-pura sudah meninggal? Apa tujuan Bapak sebenarnya?" tanya Pandu. "Supaya bapakmu bisa menyelidiki rencana dari Raden Adipati," jawab Rangga. Mendengarnya, Pandu merasa tidak percaya jika bapaknya memiliki rencana seperti itu. Pandu benar-benar mengagumi sosok bapaknya tersebut. Dan sekali lagi, Pandu menanyakan sesuatu kepada Rangga. "Saat aku berada di gubuk Mandala Durga, Bapak dan Adipati tiba-tiba menghilang. Mereka kesedot sama pusaran portal dimensi. Apa Pak Rangga tahu itu portal dimensi apa?" ucap Pandu. Sebelum menjawab pertanyaan dari Pandu, Rangga menghembuskan nafas panjang dan mulailah Rangga menjawab pertanyaan itu. "Wonokolo Pamurbo, itu nama tempatnya. Pusaran portal dimensi yang kamu maksud itu menuju ke tempat tersebut," jawab Rangga. "Tempat apa itu Pak?" Pandu kembali melemparkan pertanyaan lagi. "Itu adalah tempat terakhir untuk penghakiman bagi orang-orang yang serakah. Dan tempat itu dihuni oleh demit-demit leluhur
dari berbagai zaman, jawab Rangga. Jika tempat itu tempat penghakiman, berarti Bapak dalam bahaya, ucap Pandu mencoba mencerna penjelasan dari Rangga. Benar, siapapun yang masuk ke Wonokolo Pamurba sudah pasti akan disiksa oleh para leluhur, kata Rangga. Kira-kira apa bapakku masih bisa diselamatkan? Tanya Pandu lagi. Harapan untuk selamat sangatlah tipis, Le. Walaupun bisa keluar, sudah pasti tidak akan baik-baik saja dan ujung-ujungnya pasti meninggal, Rangga menjelaskan. Baru saja Pandu merasa senang ketika mendengar jika bapaknya masih hidup, tapi kini dia kembali sedih karena bapaknya terjebak di alam gaib yang sangat berbahaya. Pandu menunduk diam. Dia kembali merasakan kehilangan, tetapi tiba-tiba sosok yang berada di dalam tubuhnya mengucapkan sesuatu, membuat Pandu kembali ada harapan untuk menyelamatkan bapaknya. Kenapa harus sedih? Kamu masih meragukan bapakmu? Alengko berucap di dalam hati Pandu. Bapakmu itu bukan orang yang mudah dikalahkan. Bahkan kematian saja bisa diatur sendiri, tambah Alengko. Portal menuju Wonokolo Pamubro itu hanya cuma bisa dibuka 3 kali saja. Dan saat ini portal itu masih dibuka sebanyak 2 kali. Kamu masih mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan bapakmu. Alengko memberi wejangan kepada Pandu. Padahal Alengko ini berbicara dengan hati Pandu, tidak berucap lewat mulut yang dapat mengeluarkan suara. Tetapi Rangga bisa mendengarkan juga suara dari Alengko itu. Sosok apa yang ada di dalam tubuhmu, Le? Tanya Rangga. Tidak ada sosok apa-apa kok, Pak, jawab Pandu berbohong. Apa kamu lupa, Le? Jika aku masih keturunan Ningrat, aku bisa merasakan sosok yang tak terlihat, jelas Rangga. Sebenarnya Pandu tidak ingin ada orang lain yang mengetahui tentang sosok Alengko yang berada di dalam tubuhnya. Tetapi karena Pak Rangga sudah mengetahuinya sendiri, akhirnya Pandu mau tidak mau memberitahunya. Dia bernama Alengko, Pak. Sosok pusaka yang berwujud keris. Dia sudah menyatu dengan Sukmoku. Dan dia juga memiliki kesadarannya sendiri, jelas Pandu. Apa bisa kamu tunjukkan keris itu? Pinta Rangga. Tetapi sebelum Pandu menjawabnya, Alengko mengambil kesadaran Pandu dan langsung menjawabnya sendiri. Jika bukan kondisi yang genting, aku tidak akan muncul, jawab Alengko. Seketika Rangga terdiam. Dia terkejut karena jawaban itu menunjukkan jika sosok Alengko ini bukan hal yang sembarangan. Dan Rangga menyadari, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Oh ya wes ora apa-apa. Apa ada yang masih kamu tanyakan lagi, Pandu? Tanya Rangga. Sepertinya sudah cukup, Pak. Nanti biar aku mencari cara sendiri untuk menyelamatkan bapakku, jawab Pandu. Percakapan mereka berdua begitu serius, sampai-sampai teh yang dibuatkan Pandu belum sempat Rangga minum. Tehnya saya minum, Le, kata Rangga bersamaan mengambil gelas yang berisi air teh itu. Dengan sekali teguk, teh 1 gelas langsung tandas. Lalu Rangga berpamitan pulang kepada Pandu. Akan tetapi, tiba-tiba Sukma datang sambil membawa nampan yang berisi pisang goreng. Loh, Pak Rangga mau kemana toh? Kok keburu-buru pergi? Kata Sukma. Mbak, ini mau pulang, Mbak, jawab Rangga. Lah ini saya buatkan camilan loh. Aduh, jadi ngerepotin, Mbak. Udah sini biar saya bawa pulang aja buat bekal perjalanan pulang, ucap Rangga tanpa menahan diri. Pandu sedikit heran dengan tingkah Rangga yang tiba-tiba seperti itu. Aku kira dia orang yang pendiam dan tegas, tapi sama saja, geming Pandu lirih. Hush, gak boleh seperti itu, sahut Sukma yang berada di dekat Pandu. Iya ya Bu, maaf, jawab Pandu sambil tersenyum kecil. Setelah mendapatkan 1 kantong kresek pisang goreng, Rangga akhirnya benar-benar berangkat pulang. Awalnya Pandu sangat menyegani Rangga, tapi setelah kejadian kecil di rumahnya itu, Pandu sampai menggelengkan kepalanya. Hati-hati Pak Rangga, kata Pandu. Di saat malam hari, di mana Pandu sudah ingin tidur, tiba-tiba Alengko berkata kepadanya, besok pagi akan ada seseorang dari luar daerah mencari bapakmu. Dia ingin meminta bantuan kepada bapakmu, kata Alengko. Apa yang kamu ucapkan itu benar? Jawab Pandu.
Kamu lihat saja besok pagi. Tapi aku tidak tahu mereka ingin meminta bantuan apa, kata Alengko lagi. Alengko, aku tahu kekuatanmu itu besar. Tapi, apa kamu Tuhan yang tahu segalanya? Bantah Pandu. Ya sudah, jika kau tak percaya. Pandu tidak terlalu memikirkan ucapan dari Alengko. Dan dia segera memejamkan matanya. Ingin segera terlelap tidur karena Pandu sudah tidak tahan dengan rasa kantuk dan capek pada tubuhnya. Memang, waktu akan terasa sangat cepat saat tubuh terasa sangat capek. Tak terasa baru saja Pandu tertidur, tiba-tiba dia kembali terbangun karena mendengar suara ayam berkokok sangat keras. Wah, jane ayame sopo toh? Geming Pandu kesal. Lalu dia segera bangun dan berdiri berjalan ke arah jendela kamarnya. Ternyata ayam jago itu berada tepat di depan jendelanya. Pantas saja suaranya sangat keras sekali. Shh, aku wes tangi, ngaleh, usir Pandu. Tapi pagi itu di luar masih terlihat gelap karena memang masih sekitar pukul 4 dini hari. Pandu langsung beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan badannya supaya terlihat fresh. Tumben sudah bangun, tegur Bu Ratih. Iya, gara-gara ayam Muti, jawab Pandu. Lah emangnya ayamnya nyapa le? Masih pagi kok wes nyalahne ayam, kata Bu Ratih lagi. Itu berkokok keras banget pas di depan jendela, jelas Pandu. Kenapa kamu marah? Kan itu memang tugasnya ayam, untuk membangunkan manusia dengan cara berkokok, bantah Bu Ratih lagi. Pandu langsung diam. Karena tahu, jika dia terus menjawab ucapan utinya, sudah pasti ujung-ujungnya kena ceramah kultum pagi hari. Makanya, Pandu memilih untuk diam dan melanjutkan tujuannya, yaitu masuk kamar mandi dan melakukan pembersihan badan. Baru saja Pandu selesai mandi, tiba-tiba sudah ada yang ketok-ketok pintu dan teriak-teriak panggil nama Pandu. Duh, Pandu! Dok, 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 dok. Assalamualaikum! Lanjutnya, Bu Ratih yang juga mendengar, dia merasa risih. Sopo tole? Pagi-pagi kok wes panggil-panggil namamu? Tanya Bu Ratih. Lah Pandu kan baru aja keluar mandi, Ti. Ya nggak tahu toh, jawab Pandu sambil berjalan menuju kamarnya. Sedangkan Bu Ratih meninggalkan pekerjaannya dan dia menuju ke depan untuk membukakan pintu. Betapa terkejutnya saat pintu sudah terbuka. 3 seorang lelaki yang berdiri gagah dengan pakaian loreng dan sepatu hitamnya. Ketiga orang itu adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Bu Ratih langsung sedikit gemetar karena terkejut. Tiba-tiba ada bapak-bapak tentara datang ke rumahnya. Tetapi yang membuat Bu Ratih terkejut lagi, ketiga tentara itu datang bersama Bambang, teman sekolahnya Pandu. Bambang muncul dari samping rumah. Aduh, maaf bapak-bapak, sepertinya orangnya masih tidur pak, kata Bambang yang tidak melihat keberadaan Bu Ratih. Yaudah leh, gak popo, jawab salah satu tentara yang bernama Ridho. Dari ketiga tentara itu sepakat akan ngerjain Bambang, karena raut muka Bambang sangat cocok sekali untuk dikerjain. Lalu Bambang melangkah terlebih dahulu untuk meninggalkan rumah Pandu. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi saat berada di pekarangan rumah, Bambang berpapasan dengan Sukma. Loh Le, mau kemana? Tanya Sukma. Mau pulang bu, dari tadi aku sudah panggil-panggil dan ketok, tidak ada yang membukakan pintu. Ya wes, aku tak wangsul aja bu. Sebenarnya aku nganterin bapak-bapak tentara ini loh, jawab Bambang sedikit cetus. Nganterin siapa? Coba dilihat di belakang dulu, saut Sukma sambil tersenyum kecil. Dan benar saja, saat Bambang menoleh ke belakang, ketiga tentara itu tidak ada. Lalu Bambang melihat ke arah rumah Pandu. Ketiga tentara dan Bu Ratih sudah menertawakan Bambang. Dengan rasa malu, Bambang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal itu. Dan Sukma mengajak kembali Bambang untuk masuk ke dalam rumah. Sudah yuk, masuk rumah dulu, ajak Sukma. Iya bu. Saat sudah berada di dalam rumah, Bambang masih terlihat malu-malu. Bu Ratih dan Sukma langsung bertanya tujuan dari ketiga pak tentara tersebut datang ke rumahnya.
Karena tidak mungkin mereka datang jika tidak ada tujuannya. Begini Mbak, Bu, kami dari batalion luar daerah. Dan saat kami melakukan latihan di salah satu hutan, ada satu anggota kami melakukan kesalahan. Dan akhirnya ada beberapa anggota yang hilang kesadarannya. Awalnya kami kira hanya pingsan saja, pingsan biasa. Tetapi ini sudah hampir 1 bulan mereka tidak sadarkan diri. Jelas tentara itu. Lalu bapak tentara kesini mencari siapa? Tanya Sukma. Kami mendapatkan informasi dari kerabat saya. Katanya suami panjenengan mengerti tentang hal-hal gaib, kata Pak Ridho. Benar Mbak, tidak ada salahnya kami berusaha untuk mencari orang yang tahu tentang hal gaib. Karena tim medis sudah tidak tahu harus berbuat apa. Lanjut temannya Ridho yang di bajunya tertulis nama Agus. Siapa kerabat Pak Ridho? Kok dia kenal dengan suami saya? Tanya Sukma lagi. Pak Ridho terdiam sejenak karena menurut Sukma tidak banyak orang yang tahu tentang sosok suaminya. Nama kerabat saya itu adalah Aldi Mbak. Dia seorang pendaki gunung, kata Pak Ridho. Aldi? Sahut Sukma mencoba mengingat nama itu. Bener Mbak, ini fotonya, kata Pak Ridho memperlihatkan gambar seorang lelaki yang berada di puncak gunung. Oh ini Mas Aldi, tidak salah lagi, kata Sukma. Sedangkan Bu Rati yang saat itu juga melihat foto tersebut, dia juga teringat akan orang yang bernama Aldi. Dia teman anak saya dulu, tapi dia sudah sangat lama sekali tidak terlihat, kata Bu Rati. Tapi sebelumnya maaf bapak-bapak, sepertinya kami tidak bisa membantu, ucap Sukma. Loh, memangnya kenapa toh Mbak? Apa suami Mbak sedang sibuk? Tanya tentara yang bernama Pak Agus. Bukannya begitu Pak, tapi suami saya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, terang Sukma yang masih belum tahu kebenarannya. Seketika ketiga tentara itu terlihat terkejut, karena mereka sudah sangat berharap sekali akan mendapatkan bantuan dari Rama. Karena merasa sudah tidak ada harapan lagi, ketiga tentara itu berpamitan untuk pergi. Kami turut berduka cita Mbak. Ya sudah, kalau begitu kami izin pamit, kata Pak Ridho. Tetapi belum sempat Sukma menjawab perkataan Pak Ridho, Pandu yang keluar dari kamar sambil membenarkan baju seragamnya. Dia menjawab perkataan itu dengan tegas. Saya bisa membantu bapak-bapak sekalian, kata Pandu. Semua orang tatapannya langsung tertuju kepada Pandu, dan Pandu berjalan mendekat kepada mereka semua. Dan Pandu segera duduk di dekat ibunya. Saya yang akan membantu bapak-bapak sekalian, sekali lagi ucap Pandu meyakinkan. Ini siapa Mbak? Tanya Pak Ridho. Anak saya Pak, namanya Pandu, jawab Sukma. Ini bukan masalah biasa loh. Kamu masih belum mampu untuk mengurus masalah seperti ini, cegah Sukma. Benar yang dikatakan ibu mulai, tambah Bu Rati. Tenang aja Bu, Uti, Pandu pasti bisa mengurusnya, jawab Pandu yakin. Lalu bagaimana dengan sekolahmu? Soalnya tempatnya itu jauh, di luar daerah. Apa kamu mau bolos lagi? Kata Sukma. Cuma tinggal itu saja permasalahannya Bu, kata Pandu. Ketiga tentara itu saling pandang, seolah mereka ada rencana supaya Pandu bisa mereka bawa. Begini saja, biar kami yang minta izin ke pihak sekolah mulai. Kebetulan aku adalah komandan di batalion itu, jadi pasti akan aman, jawab Pak Ridho. Dengan banyak perdebatan antara Pandu dan ibunya, akhirnya Sukma memperbolehkan Pandu untuk pergi bersama ketiga tentara itu. Dan saat ingin berangkat ke sekolah untuk mengurus perizinan, tiba-tiba dari kamar Pandu ada seseorang yang keluar. Jika Pandu pergi, aku harus ikut, katanya. Ternyata itu adalah Bambang. Sembari tadi saat pertama kali masuk rumah, ternyata dia langsung menuju ke kamar Pandu. Kelihatannya Bambang habis bangun tidur, karena dia keluar sambil mengusap-usap matanya. Semua heran melihat tingkah laku Bambang. Tiba-tiba Bambang berjalan, mendahului mereka semua, dan sambil berbicara. Ayo Ndu, berangkat, katanya.
Kamu itu cuci muka dulu sana, kata Pandu. Iya, ucap Bambang dan kembali berjalan ke belakang. Mas Pandu, kelihatannya dia teman dekat kamu ya? Tanya Pak Agus. Iya Pak, lumayan dekat sama dia saya, jawab Pandu. Muka dan rambut Bambang sudah basah dan kelihatan sangat fresh. Aku ikut kamu dulu. Kemarin kamu sudah ninggalin aku saat nyelamatin Dinda. Dan kali ini aku harus ikut, bisik Bambang kepada Pandu. Iya ya, sudah, ayo berangkat. Dan mereka berdua berangkat ke sekolah terlebih dahulu. Sedangkan Pak Ridho, Pak Agus, dan satu temannya lagi juga ikut ke sekolahnya Pandu dan Bambang karena mereka bertiga yang akan meminta izin kepada pihak sekolahnya Pandu. Dan pagi itu mereka berdua berangkat ke sekolah dengan cara menaiki mobil jeep yang berwarna hijau army, mobil yang identik mobil militer. Pandu dan Bambang duduk di bagian belakang bersama dengan Pak Ridho, sedangkan Pak Agus duduk di depan bersama satu temannya yang menyetir mobil. Di perjalanan, Pandu mencoba untuk membuka pembicaraan. Pak Ridho, Bapak tahu rumah saya dari mana Pak? Tanya Pandu. Dari Mas ini. Pas waktu ketemu di jalan, jawab Pak Ridho. Jadi kamu yang nganterin mereka Bang? Kata Pandu memastikan. Lah gimana lagi? Daripada mereka bingung, mending aku langsung ikut aja, jawab Bambang santai. Naik mobil saja membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk sampai di sekolahan. Dan sesampainya di sekolah sudah ada beberapa murid yang datang. Bambang dan Pandu segera turun dari mobil itu. Kedatangan mereka membuat siswa-siswi yang melihatnya menjadi kaget, karena Bambang dan Pandu berangkat diantar oleh tentara. Pak Ridho, saya masuk dulu ya. Nanti Bapak langsung ke kantor saja, ucap Pandu. Ya, tenang aja kamu. Ternyata di gerbang sekolah sudah ada perempuan yang menunggu kedatangan Pandu. Itu adalah Putri. Pandu, kamu baik-baik saja? Tanya Putri. Ya, seperti yang kamu lihat. Memangnya ada apa? Jawab Pandu. Tadi malam, aku kan ke rumah sakit untuk menjenguk Dinda lagi. Tapi ternyata di sana sudah ada Mas Yudi. Kebetulan juga barengan dengan sadarnya Dinda. Tapi yang membuat aku heran, Mas Yudi menghasut Dinda kalau dirinya sendiri yang menyelamatkan Dinda itu. Jelas Putri. Oh gitu. Ya wes sudah gak apa-apa lah. Apa waktu Ayudi datang, Bu Anika gak ada? Tanya Pandu lagi. Bu Anika lagi keluar ndu, kata Putri. Wes gak apa-apa. Yang terpenting Dinda sudah selamat, jawab Pandu lagi. Wes ayo masuk kelas dulu, sahut Bambang. Lalu mereka bertiga pergi menuju kelas bersama. Di saat Pandu dan Bambang masih mengikuti pelajaran, tiba-tiba dari pengeras suara kantor ada pengumuman yang memanggil nama Pandu dan Bambang untuk datang ke kantor. Pandu, ada apa kok kamu disuruh ke kantor? Tanya Putri. Gak tahu aku. Bang, ayo, kita sudah dipanggil, ajak Pandu. Bambang dan Pandu segera menuju ke kantor. Nyapa mau ngapusi Putri ndu? Tanya Bambang. Sudah cukup kita saja yang tahu soal ini Bang, jawab Pandu sambil terus berjalan. Saat di kantor, Pak Ridho sedang mengobrol bersama kepala sekolah, yang dimana kepala sekolah itu adalah ayah dari Wahyudi. Selamat kalian berdua mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke markas tentara, kata kepala sekolah. Beneran Pak? Jawab Pandu yang berpura-pura tidak kenal dengan Pak Ridho. Iya benar. Bapak ini sejak pagi sudah mengamati seluruh siswa di sekolah ini, dan dia tertarik kepada 2 siswa. Ternyata 2 siswa itu adalah kalian berdua, jawab kepala sekolah. Lalu kapan kita berkunjungnya Pak? Sahut Bambang. Sekarang juga, jawab Pak Ridho. Wah, jam kosong lagi ini, kata Bambang senang. Padahal sebenarnya mereka berdua sudah tahu kalau itu adalah rencana dari Pak Ridho supaya mereka berdua tidak bolos sekolah. Dan saat itu juga Pandu dan Bambang berangkat bersama ketiga tentara itu untuk melihat keadaan anggota TNI yang sudah lama tidak sadarkan diri. Cukup lumayan memakan waktu saat perjalanan, bukan markas atau kantor batalion, tetapi hutan belantara yang mereka tuju. Dan tentara yang menyetir memberhentikan mobil jeepnya di depan tenda yang sangat besar. Itu adalah tenda tempat untuk istirahat para pasukan tentara. Wah, Pak Ridho, di sini tempat latihannya? Tanya Pandu. Benar, sudah bertahun-tahun
pasukan kami latihan di hutan ini. Tapi baru kali ini mendapatkan masalah yang seperti ini, jawab Pak Ridho. Sedangkan Bambang saat turun dari mobil, dia terkesima dengan banyak tentara yang sedang melakukan apel siang. Ayo Mas Pandu, kami antar kalian ke anggota kami, ajak Pak Agus. Mari Pak, jawab singkat Pandu. Saat Pandu berjalan mengikuti Pak Ridho dan Pak Agus, Bambang masih fokus dengan pasukan tentara yang sedang berbaris. Bang, kamu ikut nggak? Teriak Pandu. Kemana? Jawab Bambang. Sudah ayo cepat, balas Pandu lagi. Yo. Agak jauh dari tenda peristirahatan, terdapat tenda lagi yang lebih besar lagi. Dan di atas tenda itu ada lambang kesehatannya. Sudah pasti itu adalah tenda tim medis. Pak Ridho langsung mengajak masuk Pandu, dan ternyata di dalamnya terdapat 3 tentara yang sedang berbaring. Kamu hampir terlambat Pandu, tiba-tiba Alengko berkata di dalam hati Pandu. Terlambat kenapa? Tanya Pandu. Saat kamu masuk tenda ini, ada makhluk yang ingin menguasai tubuh mereka, jelas Alengko. Memangnya ada apa? Apa yang terjadi pada mereka Alengko? Tanya Pandu serius. Jika aku rasakan, mereka bertiga jiwanya terjebak di alam gaib, dan mereka bingung mencari jalan keluar, jelas Alengko lagi. Melihat Pandu yang hanya diam saja, Pak Ridho langsung menegurnya. Ada apa Mas Pandu? Kok diam saja? Kata Pak Ridho. Tidak ada Pak. Boleh aku cek dulu keadaan mereka Pak? Pinta Pandu. Monggo silakan Mas. Tapi boleh minta tolong tinggalkan kami sebentar Pak, kata Pandu lagi. Pak Ridho dan Pak Agus langsung meninggalkan Pandu dan Bambang berada di dalam tenda. Bang, tolong ambilkan air, pinta Pandu. Ambilkan air di mana, Ndu? Coba kamu tanya kepada Pak Ridho. Cuma butuh 1 botol aja. Oke, sebentar. Bambang langsung menjalankan perintah Pandu. Tidak lama, Bambang kembali lagi dengan 2 botol air mineral dan langsung diberikan kepada Pandu. Tetapi hanya 1 botol saja yang diberikan. Kenapa kamu dapat 2 botol? Kan aku mintanya cuma 1, Bang. Perjalanan jauh, sudah pasti haus Tondu, balas Bambang sambil duduk dan meminum air yang masih dia pegang. Dasar kamu ini, bisa aja. Sebelum melakukan tindakan, Pandu kembali bertanya kepada Alengko. Apa yang harus aku lakukan Alengko? Tanya Pandu. Kamu usapkan dulu air itu ke seluruh tubuhnya, dan kamu bacakan doa-doa pelindung. Karena saat raga ditinggalkan oleh jiwanya, sangat rawan untuk dikuasai sosok makhluk gaib lainnya, jawab Alengko. Pandu membasahi seluruh tubuh dari tentara itu, tetapi masih 2 tubuh yang Pandu basahi, tinggal 1 orang lagi. Saat mau melakukan hal yang sama, tiba-tiba Alengko memberhentikan Pandu. Berhenti. Jangan kamu lakukan di tubuh manusia ini, karena di dalamnya sudah ada sosok gaib yang lain, kata Alengko. Pandu segera berhenti dan langsung menutup kembali botol air itu. Tiba-tiba Alengko kembali berkata yang membuat Pandu sangat terkejut. Bahaya, cepat Pandu, bacakan ajian Pati Geni, kata Alengko sedikit dengan nada yang tinggi. Bambang yang melihat wajah temannya berubah panik, dia pun ikut panik juga. Pandu, ada apa? Kelihatannya kamu serius sekali, kata Bambang. Bahaya Bang, bahaya, jawab Pandu. Memangnya kenapa? Apa yang bahaya? Tanya Bambang lagi. Tetapi Pandu hanya diam, tidak menjawabnya lagi. Di dalam hati Pandu, Alengko sudah berteriak-teriak menyuruh Pandu untuk segera membacakan ajian Pati Geni. Sudah, cepat bacakan ajian Pati Geni. Sosok di dalam tubuh ini sudah menyadari jika kedatanganmu membahayakannya, paksa Alengko. Nengongi tanpa suara, rogo menang, cipto waspada, dan seterusnya. Apa yang kamu ucapkan, Du? Cerewet Bambang. Dan tiba-tiba di depan dada Pandu muncul sebilah keris yang melayang. Sebelum Bambang menyadarinya, Pandu segera memegang keris itu. Aku akan mengendalikan tubuhmu sebentar, Du, kata Alengko. Seketika tatapan mata Pandu berubah lebih tajam dan berwibawa. Tangi, sopo kowe?
kata Pandu yang dikendalikan Alengko. Tetapi dia tetap berbaring, tidak bergeming sama sekali. Sekali lagi, Alengko berkata dengan nada yang lebih tinggi. "Nami, minggat teko kene," ucap Pandu lagi. Perlahan, tubuh tentara itu mulai bergerak berdiri dan matanya terbuka sangat lebar, muka yang sangat mengerikan. Urat-urat di pipinya kelihatan sangat jelas dan bola matanya berwarna hitam. Tatapannya sangat mengerikan sekali. "Duh, opo kuwi ndu?" geming Bambang. Asu, awan-awan kok nek demit," tambah Bambang ketakutan. "Menengmo awakmu, ojo ngetokne swara maneh," sahut Pandu yang masih dalam kendali Alengko. "Sepurane ndu, aku gak iso ngewangi awakmu," kata Bambang yang langsung lari meninggalkan Pandu sendiri di dalam tenda. Dan hanya tinggal Pandu seorang diri. Dia sedang saling bertatapan dengan tentara yang dirasuki sosok makhluk gaib. "Menungso iki ambune enak, aku seneng," ucap tentara tersebut dengan suara yang begitu berat dan serak. "Lunga saiki, opo tak obong awakmu?" kata Alengko. "Sopo kowe wani ngancem aku?" balasnya. Tiba-tiba Alengko menyebutkan nama yang sepertinya dia kenal dengan nama itu. "Kala geni, metu teko ragane menungso iki," lanjut Alengko. Tetapi bukannya menuruti ucapan Alengko. Tentara itu mendekat ke arah tubuh Pandu dan lidahnya mulai menjulur keluar dan menjilat tubuh Pandu. "Aku teko neng kene mergo diundang. Sopo kowe wani-wani ning ngusir aku?" katanya sambil terus menjilati tubuh Pandu. "Aku ora bakal ngalih. Susah payah aku keluar dari tempat jahanam itu. Dan sekarang kamu ingin aku benar-benar pergi?" tambahnya. Alengko yang sudah muak dengan ucapan dari sosok yang bernama Kologeni itu. Lalu tiba-tiba, "Minggat!" teriak Alengko dengan melakukan pukulan yang telak mengenai dada dari tentara itu. Lumayan keras pukulan Alengko hingga membuat tubuhnya terpental jauh. Dia kembali berdiri dengan cepat membalas pukulan itu dan mengenai kepala Pandu, membuat Pandu tersungkur dan tiba-tiba tentara itu tersenyum mengerikan. "Asu, ngejak tarung tenan demit iki," gemeng Alengko. "Kon minggat angel eram, minggat!" teriak Pandu. Teriakan Pandu sangat keras hingga terdengar dari luar tenda. Bambang terlihat panik dan ketakutan. "Parido, Pandu pak," ucap Bambang. Mereka berdua segera masuk untuk melihat apa yang terjadi di dalam tenda. Dan mereka mendapati Pandu yang sudah terduduk lemas sambil memegang keris di tangannya. Sedangkan anggota TNI yang kerasukan tadi sudah kembali terbaring di tempatnya lagi. Tetapi dalam tenda itu sudah sangat berantakan sekali. Alat-alat medis yang tadinya tersusun rapi menjadi berserakan tak beraturan. "Mas Pandu, tidak apa-apa mas?" tanya Pak Rido. "Tidak apa-apa pak," jawab Pandu lirih. Tiba-tiba terdengar suara dengkuran yang berasal dari anggota tentara yang kerasukan tadi. Pak Rido bingung dengan apa yang terjadi. Padahal sudah hampir 1 bulan, 3 anggota itu benar-benar belum juga tersadar. Tetapi tiba-tiba salah satu dari mereka mengeluarkan suara dengkuran. "Sebentar lagi dia akan bangun pak. Tapi untuk 2 orang ini masih belum bisa bangun," terang Pandu yang masih terlihat lemah. "Pak Rido, ada yang ingin saya bicarakan serius pak," lanjut Pandu. Lalu Pak Rido mengajak Pandu untuk keluar terlebih dahulu, dan dia mengajak ke tenda pribadinya. Pandu dengan dibantu oleh Bambang, mereka mengikuti Pak Rido. "Gimana mas? Apa yang sudah kamu dapatkan?" tanya Pak Rido tanpa basa-basi. "Begini Pak Rido, menurut saya, jiwa mereka terjebak di alam gaib, dan mereka tidak bisa keluar dari alam itu," jawab Pandu. "Apa mereka masih bisa untuk diselamatkan?" tanya Pak Rido lagi. "Entah pak, saya juga belum memastikan. Tetapi lebih baiknya tubuh mereka langsung dibawa ke rumah sakit saja," jawab Pandu. "Tetapi jarak antara rumah sakit sangat jauh sekali mas. Maka dari itu kami rawat di sini dulu. Tapi tenang aja mas, di sini banyak tentara medis kok. Dan mereka juga membawa alat-alat yang mendukung." "Baik kalau begitu pak, mungkin nanti malam saya akan mencari keberadaan mereka," kata Pandu. "Baik kalau begitu, lebih cepat, lebih baik mas."
Ya sudah, kalian berdua istirahat saja dulu di sini. Kalau mau tidur, itu ada ranjang darurat 2, pakai saja, ucap Pak Ridho. Pak Ridho sudah berdiri ingin keluar dari tenda, tetapi tiba-tiba Alengko berkata kepada Pandu lagi, "Pandu, tanyakan padanya tentang orang yang melakukan kesalahan," kata Alengko dalam hati Pandu. "Oh iya Pak, hampir saja lupa. Soal anggota yang melakukan kesalahan itu Pak, dia melakukan apa sebenarnya Pak?" tanya Pandu. "Jadi begini Mas, saat waktunya istirahat malam, anggota satu ini selalu membakar menyan di bawah tempat tidurnya. Entah apa tujuannya tidak ada yang tahu. Waktu itu sempat aku panggil dan aku tanya. Menurut jawabnya dia, hanya untuk mengusir nyamuk saja," terang Pak Ridho. "Lalu ketiga anggota yang tidak sadarkan diri itu, apa satu tenda dengannya Pak?" tanya Pandu lagi. "Iya, mereka bertiga satu tenda," jawab Pak Ridho. Tapi Alengko kembali memberitahu Pandu, "Itu bukan menyan biasa Pandu. Menyan itu khusus untuk melakukan ritual membuka gerbang alam gaib," kata Alengko. "Apa tujuan dia melakukan itu?" "Balas dendam. Dia menyimpan dendam yang besar," sahut Alengko. Pandu terdiam, berpikir apa yang harus dia lakukan untuk menghentikan anggota tersebut. "Ya sudah Mas Pandu, silahkan istirahat dulu saja. Nanti malam akan saya temani Mas," kata Pak Ridho dan pergi meninggalkan Pandu dengan Bambang. "Iya, terima kasih Pak," kata Pandu. Setelah Pak Ridho keluar, Bambang beranjak menuju keranjang darurat itu. Bambang merebahkan badannya. "Aduh, capeknya. Akhirnya bisa meluruskan punggung," kata Bambang. Tetapi sedangkan Pandu masih saja duduk di kursi sambil terus berpikir. Sebenarnya Pandu bingung, kemana dia akan mencari jiwa dari tentara itu, sedangkan dia belum tahu banyak soal alam gaib. "Tidak usah bingung kamu. Di dalam tubuhmu ada aku yang akan selalu membantumu Pandu," kata Alengko. "Baik kalau begitu, terima kasih. Dan kamu harus fokus dulu pada 2 prajurit tersebut. Kita selamatkan jiwanya itu dulu, dan jika mereka sudah aman, baru kita hadapi anggota yang sesat itu," kata Alengko memberi arahan kepada Pandu. Pandu hanya mengangguk-angguk saja, dan tiba-tiba ada orang yang masuk ke tenda sambil membawa ompreng yang berisikan nasi dan lauk. "Mas, ini makan siang dulu. Tadi saya disuruh Pak Komandan Ridho untuk mengantar nasi ke sini," katanya. "Terima kasih banyak Mas," jawab Pandu. Dan setelah memberikan nasinya, orang itu kembali keluar tenda. Bukan makanan yang mewah, tapi lumayan enak. Saat nasi yang satunya mau diberikan kepada Bambang, ternyata Bambang sudah terlelap tidur. Memang sengaja Pandu tidak membangunkan Bambang, dan Pandu makan sendiri. Tetapi jatah Bambang tetap dibiarkan begitu saja. Dan saat punya Pandu hampir habis, Bambang terbangun karena dia mendengar benturan sendok dengan ompreng milik Pandu. "Duh, lagi opo Pandu?" tanya Bambang. "Makan siang," jawab Pandu sambil mengunyah nasi. "Lah kok enak kamu makan sendirian? Gajah aja aku dapat jatah enggak?" gerutu Bambang kesal. "Lah yo salahmu sendiri, siapa suruh kamu tidur?" bantah Pandu. "Udah tahu tidur itu, lah yo mbok dibangunin toh," protes Bambang. "Cerewet ae, nyoh gendang dipangan, selak diambil omprenge," kata Pandu. Dan benar, baru saja Bambang ingin menyuapkan nasi di mulutnya, seorang tentara yang bertugas di bagian konsumsi datang, yang dikatakan Pandu benar. Kedatangannya untuk mengambil ompreng tersebut. "Maaf Mas, apa makanannya sudah selesai?" tanya tentara itu. "Siap, sudah Pak," jawab Pandu santai, tapi tidak dengan Bambang. Pandu yang sudah selesai, dia berencana ingin mengerjai Bambang. Pandu memberi kode kepada petugas itu untuk mengambil nasi milik Bambang. "Maaf Mas, waktu makan siang sudah selesai dan ompreng ini harus segera dicuci," katanya sambil mengambil nasi Bambang. "Aduh Pak, saya masih dapat 2 suapan loh," rengek Bambang. "Maaf Mas, ini sudah peraturan disiplin di militer seperti itu," jawab petugas. "Sudah Pak, ambil saja. Tadi waktunya makan dia malah tidur kok," sahut Pandu. "Wah, kamu tega ya Ndu. Hukum aja Pak, dia tidak menaati peraturan. Kalau tidak,
Tembak mati aja dia Pak, keluarganya ikhlas kok. Ledek Pandu sambil tertawa. Mendengar kata-kata hukuman, wajah Bambang langsung terlihat pucat. Dia ketakutan, karena hukuman untuk di dunia militer sudah pasti sangat keras. Seketika Bambang langsung bersujud meminta maaf kepada petugas itu. "Pak, ampun Pak, maaf Pak," kata Bambang. Pandu malah semakin keras tertawanya. Bahkan petugasnya juga ikut tersenyum. Dan petugas itu menyuruh Bambang untuk kembali duduk dan menyuruhnya melanjutkan makan. "Sudah Mas, saya kesini cuma ngecek aja kok. Sudah silakan lanjut makannya Mas," kata petugas itu dan kembali keluar. Bambang melirik Pandu. Dia curiga jika dirinya sedang dikerjain oleh Pandu. "Kenapa kamu melihat aku seperti itu?" "Iya ya maaf, cuma bercanda kok Bang," ucap Pandu yang tahu jika Bambang curiga. Setelah makan, mereka berdua iseng-iseng untuk keliling di area tenda tersebut. Tidak sedikit mereka berdua mengobrol dengan tentara-tentara yang sedang beristirahat. Di saat waktu menjelang malam, Alengko kembali mengingatkan Pandu untuk tetap waspada. "Hati-hati, gerbang neraka wes kebuka sedikit, tapi sudah banyak sosok yang mulai keluar," ucap Alengko dan bersambung. Sampai jumpa di bagian berikutnya hanya di Pandu Amarta. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.